Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang sholih dan sholihah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar daring dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Ibu Anis Yusniar SPDI. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anakku yang sholih dan sholihah, di video pembelajaran hari ini kita belajar tentang senangnya belajar surah An-Nasr. Adapun tujuan pembelajaran yaitu lafal surah An-Nasr, terjemahan surah An-Nasr, kandungan surah An-Nasr. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, An-Nasr menceritakan tentang kemenangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada menguasai kota Mekah dengan damai. Nabi Muhammad SAW dan pasukan Islam dari Madinah sangat disegani oleh orang kafir Mekah yang dulu memusuhinya. Semua kemenangan itu berkat pertolongan dari Allah. Kaum muslimin bersyukur atas nikmat Allah yang besar ini dengan memanjatkan puji dan istighfar mohon ampunan. Surah An-Nasr, surah ini diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Disebut surah Madaniyah. Surah An-Nasr adalah surah ke-110 dalam Al-Quran dan terdiri dari 3 ayat. An-Nasr artinya pertolongan, kemenangan. Nama An-Nasr diambil dari lafal An-Nasr yang terdapat pada ayat pertama. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, lafal surat An-Nasr. Perhatikan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, terjemahan surat An-Nasr dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat. Adapun kandungan surah An-Nasr. Ayat pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pada ayat ini Allah menyatakan bahwa dengan pertolongan Allah, Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukannya memperoleh kemenangan menguasai dan menaklukkan kota Mekah. Berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah dihancurkan dan dibersihkan dari Ka'bah. Peristiwa kemenangan penaklukan kota Mekah disebut Fatu Makkah. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kandungan ayat di atas
bahwa kemenangan itu tidak bisa diperoleh tanpa pengorbanan dan kesungguhan. Untuk memperoleh apapun harus disertai dengan kesungguhan dan pengorbanan. Adapun ayat kedua, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Dalam ayat yang kedua dijelaskan bahwa setelah peristiwa Fatu Makkah, banyak manusia dari seluruh penjuru tanah Arab datang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Dalam ayat ketiga, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar bertasbih dan memohonkan ampun bagi orang kafir yang sudah bertaubat dan mau mengikuti ajaran Islam. Semuanya akan diampuni oleh Allah karena Allah Maha Penerima Taubat. Anak-anakku yang soli dan solihah, pelajaran yang dapat diambil dari surah An-Nasr yaitu diantaranya banyaknya anugerah dan karunia Allah yang diberikan untuk umat Islam. Kita wajib bersyukur ketika banyak kenikmatan dilimpahkan kepada kita. Kewajiban untuk bertasbih dan beristighfar setiap saat. Anak-anakku yang soli dan solihah, mungkin materi yang Ibu sampaikan hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.